wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, hari ini kita masih membahas tentang tema 4, subtema 2 pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, di pembelajaran 5 dan 6 ini kalian nanti akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian PPKN dan juga muatan matematika. Oleh karena itu Pak Guru berharap kalian tetap semangat, tetap fokus ya, dan selalu berdoa ya. Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga virus yang ada di negara kita akan segera pergi sehingga kita dapat bertemu lagi di sekolah tercinta. Nah, baik anak-anakku, di muatan pembelajaran bahasa Indonesia pembelajaran 5 dan 6 ini kita masih membahas tentang arti sebuah kosakata dan juga memahami isi sebuah teks atau bacaan. Nah, sekarang kita coba perhatikan bacaan yang ada di buku kalian atau yang ada di belakang Pak Guru. Nah, cara menjaga kebersihan kelas. Ya, kalau kemarin kita sudah tahu ciri-ciri kelas yang bersih, sekarang kalau kelas kita sudah bersih, bagaimana cara menjaganya? Nah, banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan. Misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca teks, kira-kira apa isi teks yang telah kalian baca itu? Nah, sepintas Pak Guru sampaikan bahwa menjaga kebersihan kelas adalah kewajiban kita semuanya. Nah, bagaimana cara menjaganya? Satu, diantaranya yaitu kita harus membersihkan lantai setiap hari. Kemudian kalau kita melihat sampah yang berserakan, kita segera ambil, masukkan ke tempat sampah, ya. Kemudian ada yang berdebu, kita lap, ya. Itu adalah salah satu atau beberapa contoh menjaga kebersihan kelas. Nah, selanjutnya, di sini ada apa? Kalian amati gambar yang ada di bawah ini. Nih, apa mereka lakukan? Nah, gambar-gambar ini adalah usaha untuk menjaga kelas tetap bersih. Nah, kalian nanti tulis sendiri ya. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembelajaran berikutnya yaitu pembelajaran 6. Kalau tadi cara menjaga kelas agar tetap bersih, sekarang kita masuk pekarangan. Ya, yaitu pekarangan kelas atau pekarangan sekolah. Nah, di sini ada sekolah adiwiyata. Nah, adiwiyata itu apa? Nanti Pak Guru sampaikan. Ada kata-kata adiwiyata. Sekolah adiwiyata merupakan salah satu contoh lingkungan sekolah yang bersih. Untuk menjadi sekolah adiwiyata, sekolah harus bersih. Tidak hanya itu, sekolah juga harus rapi dan indah. Oleh sebab itu, pekarangan sekolah harus dikelola dengan baik. Sekolah adiwiyata tempat yang nyaman untuk belajar. Di halaman sekolah biasanya terdapat taman yang indah. Ada juga pohon yang rindang
untuk berteduh dan belajar. Nah, di setiap tempat disediakan tempat sampah. Hal ini bertujuan agar siswa tidak membuang sampah sembarangan. Di sekitar sekolah juga dipasang slogan. Slogan itu berisi imbauan agar siswa hidup bersih dan sehat. Semua sekolah ingin menjadi sekolah adiwiyata. Nah, anak-anakku sekalian, dalam teks yang telah kita baca tadi ada kata-kata adiwiyata. Apa sih adiwiyata? Berwawasan lingkungan. Kalau sekolah adiwiyata adalah sekolah yang berwawasan lingkungan. Artinya sekolah itu mempunyai taman, kemudian banyak pepohonan. Nah, di situ ada terdiri tanaman-tanaman, ada tanaman apotek hidup, kemudian tanaman hias, pokoknya sekolah itu terlihat indah ya. Kalau kemarin kita sudah belajar asri. Ya, asli berarti banyak pepohonan. Nah, itu adalah salah satu ciri-ciri sekolah adiwiyata. Nah, kemudian ada kata-kata slogan. Slogan itu apa? Himbauan. Misalkan ada slogan, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, jaga kebersihan. Nah, itu adalah slogan-slogan yang biasa ada di sekolah-sekolah adiwiyata. Walaupun di sekolah kita bukan adiwiyata, tapi ternyata sekolah kita juga banyak slogan-slogan yang mengimbau agar para siswa membuang sampah pada tempatnya, berlaku sopan, berlaku jujur. Nah, itu alhamdulillah ya, di sekolah kita sudah ada semuanya. Nah, selanjutnya, nah ini adalah gambar-gambar bersih, tidak ada sampah ya kan. Nah, ada pohon nih, tanaman-tanamannya juga tertata dengan rapi, tempat sampahnya dan solokannya juga bersih. Nah, sekarang kita lihat, berarti berdasarkan gambar ini kira-kira ciri-ciri atau cara menjaga pekarangan sekolah agar tetap bersih itu seperti apa? Nah, satu, ada menyapu pekarangan sekolah setiap hari. Nah, karena tadi sekolah banyak tanamannya, otomatis setiap hari pasti ada daun-daun yang rontok atau yang jatuh. Nah, kalau tidak disapu, lama-lama daun itu akan bertambah dan bertambah sehingga sekolah menjadi kotor atau pekarangan menjadi kotor. Yang kedua, membuang sampah yang berserakan, artinya peduli. Pak, itu bukan sampah saya, Pak. Nah, nggak boleh seperti itu. Agar sekolah kita tetap bersih, baik itu sampah kalian atau teman kalian, tapi kalau itu berserakan di lantai atau di halaman, segera ambil, kemudian masukkan ke tempat sampah. Yang ketiga, menyirami tanaman dan mencabut rumput-rumput liar. Tanaman yang sudah ditanam dirawat. Bagaimana? Disiram, dikasih pupuk, dan alhamdulillah di kita sudah ada petugas tamannya sehingga kita tidak repot-repot untuk menyiram. Pak, tapi kalau saya pengen menyiram boleh nggak? Boleh. Yang tidak boleh adalah mencabut atau merusak tanaman yang ada di sekolah kita. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah membersihkan selokan. Selokan berarti saluran air, ya. Kita bersihkan, jangan sampai sampah-sampah itu masuk ke situ. Makanya setiap Rabu itu di kita ada namanya program Rabu bersih. Artinya apa? Mengambil sampah-sampah baik yang di halaman, di solokan maupun di sela-sela tanaman, ya, supaya sekolah kita terjaga selalu kebersihannya, ya. Paham anak-anak ya? Baik, itu saja yang dapat Pak Guru sampaikan. Alhamdulillah selesai sudah pembelajaran muatan bahasa Indonesia. Setelah muatan bahasa Indonesia nanti akan dilanjut dengan muatan PPKN dan ditutup dengan muatan matematika. Terima kasih dari Pak Guru. Hai, ketemu lagi dengan Bu Bisa. Hari ini kita akan belajar PPKN tema 4 subtema 2
pembelajaran 5 dan 6. Tadi kalian sudah belajar bahasa Indonesia dengan Pak Sodikin tentang cara menjaga kebersihan sekolah. Kalau Bu Miftah mengajarkan PPKN tentang kebersamaan dan persatuan di sekolah. Sebab itu sangat penting. Dengan adanya kebersamaan nanti akan menciptakan persatuan. Ya. Kita lihat lagi. Contoh sikap yang dapat menciptakan persatuan di lingkungan sekolah. Sikap apa saja, perilaku apa saja, tindakan apa saja yang bisa menciptakan persatuan di sekolah. Yang pertama adalah saling menghargai perbedaan. Sudah sering kali Bu Guru jelaskan bahwa kita itu tercipta banyak sekali perbedaan, tetapi kita harus saling menghargai adanya perbedaan. Yang kedua, yang B, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Kalau memaksakan namanya orang egois, ya. Semua orang punya hak yang sama, ya. Jadi kita tidak bisa memaksakan apa yang kita mau kepada orang lain. Dengarkan orang lain, perhatikan orang lain. Ya, nanti akan timbul kebersamaan yang menciptakan persatuan. Yang C, mau berbagi dan saling membantu. Mau berbagi apa yang bisa kita berikan pada orang lain, kita berikan. Misalnya ada makanan, ya kita bawa bekal banyak, kita bagi untuk teman kita. Ya, kita punya pensil, teman kita tidak bawa, kita bagi atau kita pinjamkan. Ya, jadi atau ada yang lupa, tidak bawa uang saku, dia kasihan lapar haus, ya kita ajak bersama-sama untuk jajan di kantin. Itu namanya kita berbagi sesuai dengan kemampuan kita. Tapi jangan utang-utang ya, nggak boleh utang teman. Kalau tidak punya uang, biasanya kamu bilang kepada bapak dan ibu guru. Ya. Kemudian yang D, mau saling memaafkan kesalahan teman. Jadi kadang kita melakukan kesalahan, baik itu yang memang kita sengaja atau yang kita tidak sengaja. Kita tahu itu salah, kita harus langsung minta maaf. Ya. Tapi kalau sudah minta maaf, tidak boleh diulang lagi. Kemudian ada teman yang ingin meminta maaf, harus kita maafkan. Namanya saling memaafkan kesalahan teman. Dan teman memaafkan kesalahan kita. Ya. Berikutnya yang E, mau mengakui kesalahan dan meminta maaf. Ya, tadi kan saling memaafkan. Kalau sekarang mau mengakui kesalahan dan minta maaf. Apabila kita tahu diri kita salah, baik perbuatan kita atau ucapan-ucapan kita salah, kita harus minta maaf. Tidak usah gengsi. Ngapain? Nggak usah minta maaf, nggak boleh begitu. Dengan memaafkan nanti insya Allah, minta maaf insya Allah nanti kesalahan kita, dosa kita akan dihapus oleh Allah. Dan orang lain jadi percaya dengan kita. Berikutnya, bersikap adil kepada teman. Adil artinya tidak pilih teman. Semua kita ajak berteman tanpa membedakan apa agamanya, apa sukunya, bagaimana dia, apakah anak orang berada atau orang biasa-biasa, tapi kita rangkul semua, kita ajak teman ya untuk bermain bersama, diskusi. Jadi semua punya hak yang sama. Berikutnya, kita akan belajar apa manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Semua warga sekolah bertanggung jawab menjaga kebersihan sekolah. Ya, ini siapa warga sekolah? Mulai dari kepala sekolah, bapak ibu guru, staf karyawan, murid, ibu kantin, ya. Kemudian orang tua termasuk warga sekolah. Wajib menjaga kebersihan sekolah. Semua warga sekolah harus menunjukkan sikap hidup dalam kebersamaan, saling merangkul, ya. Saling apa ini? Bekerja sama. Banyak kegiatan-kegiatan yang nanti bisa menciptakan kebersamaan. Hidup dalam kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Hidup dalam kebersamaan banyak manfaatnya. Sebaliknya, jika tidak hidup dalam kebersamaan, juga ada akibat buruknya atau efek negatifnya. Ya, kita akan perhatikan apa saja manfaat ya kebersamaan dan apa akibatnya jika tidak kita mau
tidak ada kebersamaan atau tidak mau bersatu ya. Nih, persatuan di sekolah. Manfaatnya apa? Akibatnya apa? Kalau tidak ada persatuan, tidak ada kebersamaan di sekolah. Perhatikan tabel. Manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah. Yang pertama, pekerjaan jadi cepat selesai. Ini tadi, warga sekolah tidak ada yang murid ya, tapi pas sekolah, bapak ibu guru dan kalian semua termasuk warga sekolah. Semua saling membantu, semua saling bekerja sama. Ya. Kalau bapak ibu guru tugasnya apa? Mengajar. Ya. Semua adalah muridnya bapak ibu guru semua. Menjadi tanggung jawab semua bapak ibu guru. Kalau kamu tugasmu misalnya apa? Piket, melaksanakan piket, mengerjakan tugas-tugas. Ya. Kalau nanti piket dikerjakan bersama-sama, nanti akan cepat selesai. Misalnya satu hari ada 5 orang yang piket. Nah, maka semuanya harus bertanggung jawab. Insya Allah semua tugas akan selesai tepat waktu. Ya. Kemudian yang kedua yaitu menambah keakraban. Ya. Keakraban berarti saling peduli. Ya. Yang satu peduli dengan orang lain, tidak bersikap cuek, kebalikannya atau acuh. Ya. Kemudian memiliki banyak teman. Kalau kita ya punya banyak teman, pasti itu akan menciptakan kebersamaan. Tidak dijauhi oleh teman-temannya. Temannya ini banyak. Jadi nanti di sekolah juga jadi semangat. Tapi kalau kamu sendiri saja, kira-kira semangat apa tidak? Kurang semangat untuk belajar. Kemudian menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Dengan adanya kebersamaan, tercipta suatu kondisi yang nyaman. Kondisi yang nyaman sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar dan juga prestasi siswa-siswinya. Apa saja sekarang akibatnya kalau tidak ada kebersamaan dan persatuan di sekolah? Yang A, pekerjaan jadi lama selesainya. Sama di rumah juga begitu kan kemarin, di sekolah juga sama. Jadi kalau semuanya masing-masing, selesainya lama. Sekarang guru saja nih membuat video pembelajaran setiap hari. Itu kolaborasi gabungan dari Pak Sodikin, Bu Mar dan Bu Miftah. Coba kalau Bu Miftah sendirian ngajar seharian, capek. Ya jadi sekarang bagi tugas. Bu Mar tugasnya mengajar matematika dan PLBJ. Pak Sodikin mengajar bahasa Indonesia. Bu Miftah mengajar PPKN dan SBDP. Jadi setiap hari syuting seperti ada sinetron. Ya, itu contoh kebersamaan di sekolah antar bapak dan ibu guru. Ya, semangat terus untuk kelas 2. Ya. Yang B, adanya sikap tidak peduli pada orang lain. Ya, karena tidak ada kebersamaan, tidak ada ikatan kekeluargaan, jadi tidak mau peduli pada orang lain. Wah, biarin aja. Ada teman susah dibiarin. Ada yang lain susah dibiarin, nggak mau bantu. Itu akibat tidak ada kebersamaan. Yang C, tidak memiliki banyak teman, sendiri saja di pojokan. Kasihan amat karena dia tidak mau bergabung dengan teman-temannya, akhirnya tidak punya teman. Atau bisa jadi karena dia egois ya, jadi tidak punya teman. Kemudian D, suasana belajar menjadi tidak nyaman karena tidak ada saling peduli, tidak ada saling membantu di sekolah, di kelas. Jadi tidak nyaman, tidak ada persatuan, bahkan timbul kekacauan. Otomatis ini sangat berpengaruh selama proses belajar mengajar. Itu nak ya, kamu harus tahu apa itu contoh-contoh kebersamaan, sikap-sikapnya apa saja, apa manfaatnya, apa akibatnya apabila tidak ada kebersamaan. Terima kasih sudah menyimak dengan teliti, dengan fokus, dengan konsentrasi penjelasan dari Bu Miftah. Selanjutnya kalian akan belajar dengan Bu Mar matematika tentang pola bangun datar. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak, ketemu lagi kita di pembelajaran 5 dan 6 dalam subtema kedua. Kemarin kita sudah belajar pembelajaran 3 dan 4 di subtema kedua. Sekarang kita masuk ke 5 dan 6. Materinya masih sama dengan yang kemarin, yaitu pola bangun datar. Nah, sekarang coba kalian perhatikan. Masih ingatkah kalian kemarin di sini ada susunan pola bangun datar? Ada lingkaran, lingkaran, persegi, persegi, lingkaran, lingkaran, persegi. Kira-kira setelah ini apa ya? Setelah persegi pertama ini, nah kita lihat susunannya. Oh, persegi lagi. Oke, sekarang lihat lagi yang berikutnya.
ada belah ketupat, segitiga, tapi lihat baik-baik. Nah, segitiga di sini bentuknya berbeda ya. Yang satu ujungnya ada di atas, yang satu ujungnya ada di bawah. Nah, setelah itu ada segi 6, ada belah ketupat. Kira-kira setelah itu ada apa? Nah, di sini ada segitiga yang warna merah. Jangan ketukar, nanti kamu pilih segitiga yang warna hijau, jadi nggak boleh. Susunannya jadi berbeda. Lalu setelah itu baru segitiga yang warna hijau. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Ada sebuah gambar ya. Nah, gambar ini kira-kira seperti apa ya? Nah, ini adalah seperti Monas. Nah, kira-kira gambar ini tersusun dari bangun datar apa saja? Kita lihat dari atas. Yang atas ini bentuk apa ya? Oke, ini adalah segitiga sama kaki ya, lebih panjang ya. Ini lebih pendek. Lalu yang kedua ini apa? Ini jelas persegi panjang ya. Nah, yang terakhir adalah trapesium sama kaki. Nah, jadi kalian harus tahu dari gambar ini yang tersusun bangun datar apa saja ya. Segitiga, persegi panjang, dan trapesium sama kaki. Nah, setelah ini Bu Guru akan memberikan tugas untuk kalian dilihat dan disimak baik-baik ya. Tugasnya adalah yang pertama, tentukan susunan pola bangun datar pada gambar di bawah ini. Kira-kira ini gambar apa anak-anak? Ya, ini adalah gambar kereta api. Nah, kalian tugasnya lihat baik-baik gambar kereta api ini tersusun dari bangun datar apa saja. Ditulis ya. 1 apa, 2 apa, 3 apa, sampai kira-kira semuanya sudah kamu tulis ya. Mulai dari bawah nih, apa nih? Lalu ini ada jendelanya, ada pintunya, ada badannya, ada lampunya ya, dan sebagainya. Nah, yang kedua, kalian diminta untuk membuat gambar dari susunan pola bangun datar. Nah, yang kedua itu kalian diminta untuk membuat gambar. Gambarnya boleh apa saja dan bangun datarnya apa saja. Tapi jangan kereta api lagi, jangan Monas lagi ya anak-anak ya. Jadi selain 2 contoh gambar yang tadi sudah Bu Guru berikan, bisa misalkan rumah atau gedung atau apa terserah ya. Tapi dari susunan bangun datar. Boleh kalian warnai, boleh juga kalian pakai origami sebagus-bagusnya kalian buat. Oke, paham ya anak-anak ya? Alhamdulillah pembelajaran 5 dan 6 pada subtema 2 ini sudah selesai. Itu artinya kita nanti akan latihan ya. Kalian jangan lupa ulang lagi videonya, simak baik-baik, baca lagi buku temanya, pelajari lagi tugas-tugas yang sudah pernah diberikan. Selain itu, coba kalian banyak-banyak berdoa ya, banyak-banyak beribadah. Biar apa? Biar kita bisa ketemu segera ya anak-anak ya. Selain itu juga jangan lupa terapkan 3M. Ditambah lagi, jangan lupa segera daftarkan ke SD Pelita untuk tetangga, adik, sepupu atau siapapun ya. Oke, sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.